وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa IGTV dan Madani TV dimanapun berada, alhamdulillah pada sesi yang ketiga kita coba lanjutkan kembali poin yang kelima tentang bagaimana langkah untuk mendidik anak kita cinta Al-Quran. Langkah yang harus kita ketahui adalah tentu saja mengenali kesulitan belajar anak. Jadi dalam membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran ialah mendidik seorang pengajar, seorang pendidik harus paham, harus tahu, dan harus mampu mengenali kesulitan belajar anak. Jadi ketika anak kita itu susah mengerjakan sesuatu, jangan lantas kemudian kita bully. Jangan lantas kemudian tensi darah kita naik. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar sebenarnya mereka sama dengan anak-anak yang lain. Bahkan dengan anak yang IQ-nya tinggi, mereka tidak menderita gangguan pendengaran maupun penglihatan. Atau dengan ada gangguan emosi juga enggak. Tetapi mereka mengeluh karena sulit mendapatkan keterampilan mendengar, membaca, menulis, mengeja, dan melakukan perhitungan. Seringkali, katakanlah ketika anak ini mengerjakan matematik, ada PR, besok harus disetor. Sementara kita sadar, anak kelas 3 SD, matematikanya itu tidak sama dengan matematika di zaman usia kita yang 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, berbeda. Ketika kita bertanya, coba 9 tambah 7 ada berapa? Itu, hitung itu, berapa? Ada 9. Lah 9 tambah 7 kok 9. Coba dihitung dulu. 11. Mulai tuh tensi kita naik. Coba dihitung dulu. 13. Yang benar ngitungnya. Semakin kita tekan, berarti kita tidak paham terhadap kesulitan anak itu di dalam menghitung kerjaan itu. Sehingga seringkali kemudian kita emosi, kita marah, kita marahin anak kita akhirnya apa? Menunjukkan. Sebenarnya kita sendiri juga tidak bisa ngerjakan itu. Jujur aja, saya ketika ndampingin harus ajar matematik, saya angkat tangan. Karena memang saya tidak cukup pandai untuk mendampingi ketika mengerjakan matematik. Berarti solusinya adalah kita panggil kakaknya untuk mendampinginya. Jadi itu termasuk hal yang menyangkut tentang urusan PR, urusan yang lain, hal-hal yang menjadikan dia sulit. Disinilah kemudian kita harus mengenali kesulitan belajar anak itu apa. Kemudian yang harus kita dudukkan, kesulitan belajar anak bukanlah kesalahan anak itu sendiri. Maka kita tidak boleh menghukum karena mereka sulit membaca, menghafal. Karena kekurangan tersebut bukan atas dasar keinginan anak itu sendiri. Berarti kita yang harus paham. Apa itu? Kita lakukan adalah buka hati. Lakukanlah pendekatan dengan hati. Kemudian yang harus dilakukan adalah segera mengidentifikasi. Dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Setelah melakukan identifikasi apa kesulitan anak itu ini, sebabnya apa, sudah ketahuan.
maka orang tua harus mencari metode, mencari cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar anak itu. Subhanallah, coba ketika kita ketahui seorang anak yang kita kenal, Ananda Fajar, yang saya cukup dekat dengan ayahnya juga, divonis bahwa otaknya lumpuh. Karena otaknya lumpuh, maka kemudian kita sering menyebut, mungkin orang menyebut idiot gitu ya. Sehingga tidak bisa interaksi dengan baik, jalan harus didorong pakai kursi, makan kadang harus bisa, alhamdulillah bisa makan sendiri gitu ya. Ada yang harus disuapin, kemudian ya tidak berfungsi, seolah-olah ini tidak ada masa depannya. Tapi subhanallah, dengan cara, dengan metode yang ayah dan ibunya temukan, mengantarkan anak ini menjadi orang yang hafidhul Quran. Fajar kemudian hafal 30 juz, walaupun bacaannya tidak jelas. Tetapi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai surat An-Nas, semua dia hafal dengan baik. Ketika ditanya, ini bunyi ini surat apa? Baris yang keberapa? Urutan yang keberapa? Pada pojok yang sebelah mana? Dia bisa menjelaskan semuanya. Walaupun tidak maksimal, tetapi dengan keterbatasan dia. Allah takdirkan seperti itu. Apalagi anak-anak kita tentu saja. Ketika anak kita lebih normal, mestinya kita harus tahu cara mengajar yang tepat untuk anak kita. Metode apa yang pas untuk anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk para orang tua. Yang pertama, bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, teruslah kita belajar. Banyak belajar dari masalah yang kita hadapi. Ambil hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, perhatikan dan terus awasi cara belajar anak kita. Ketika caranya salah, jangan kemudian membuli, jangan kemudian merendahkan. Sementara setiap anak kita melakukan langkah yang prestasi, kita biasa saja, kita diam saja. Ini namanya kebalik. Mestinya ketika ada masalah, kita temukan masalahnya apa, kita identifikasi, kemudian solusinya seperti apa. Kemudian kalau dia benar melakukan, kita harus memberikan hadiah, memberikan motivasi, memberikan sesuatu yang membahagiakan atas prestasinya. Kemudian yang ketiga, ajari anak dari titik kelebihannya. Titik kelebihan anak kita apa? Kita pompa, kita motivasi. Dan kita tahu bahwa keahlian seseorang, karena ada kelebihan yang nampak, kemudian diulang-ulang terus, akhirnya menjadi sebuah keahlian yang menempel kepada anak itu sendiri. Yang keempat adalah hargai dan kembangkan potensinya. Jadi hormati, hargai, dan kembangkan potensinya. Apa potensinya? Dia pintar bicara. Karena pintar bicara, buatkan teks untuk belajar pidato, belajar ceramah. Targetnya apa? Mudah-mudahan nanti menjadi seseorang seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah menjadi muqri' lil Madinah. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia mampu menjadi duta, mampu menjadi diplomat, pandai di dalam
berbicara menguntai kata, membuat narasi yang bagus, menjadikan orang itu faham terhadap Islam. Yang kemudian banyak orang masuk Islam, dan kemudian apa yang terjadi? Rasulullah hijrah ke Madinah karena sudah dikondisikan, didakwai oleh Mus'ab bin Umair. Apa kelebihannya? Kelebihannya tentu saja di dalam menyampaikan dakwahnya, untaian narasi yang dia bangun itu sangat bagus sekali. Layak untuk menjadi diplomat, layak untuk menjadi duta Islam lil Madinah, muqri lil Madinah. Nah, anak kita ketika kita punya kelebihan di dalam kecerdasan berpikir, bicara, kelihatan dari kecil itu akan berbeda dengan kakaknya ini pendiam, yang ini banyak bicara. Tetapi ketika kita arahkan dengan baik, disitulah kemudian akan menjadikan potensi anak itu tumbuh dengan baik. Kemudian carikan solusi setiap kesulitan yang dihadapi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hindari ketegangan. Hindari rasa tidak nyaman dengan anak kita sehingga muncul sampai kita tidak suka, sampai benci. Ini harus kita hindari. Kita harus carikan solusinya yang menjadikan nyaman semuanya. Dari anak-anak kita, besar pun juga tetap anak-anak kita. Membangun inilah yang harus kita kondisikan. Kemudian yang berikutnya adalah kendala. Hal-hal yang menjadi masalah dalam menciptakan hubungan yang baik antara anak-anak dengan Al-Quran. Apa itu kendalanya? Yang pertama adalah tidak memahami karakteristik perkembangan anak. Tidak memahami syakhsiyatul aulad. Tidak memahami tentang karakteristik perkembangan anak. Ini masalah. Akhirnya apa? Ibu, bapak asik dengan handphonenya, anak dengan handphonenya, perkembangannya seperti apa juga tak terarah dengan baik. Kemudian lemahnya metode dan model pembelajaran, yang mana hal ini menimbulkan kebosanan bagi anak. Sehingga ketika belajar kita paksakan dengan model, dengan metode, dengan model, dengan cara seperti itu. Sehingga bosan, nggak ada variasi tentang metode dan model pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, polusi dan budaya dan informasi yang mengelilinginya. Kita tahu, subhanallah, ini luar biasa ya. Di masa pandemi ini, ketika anak-anak kita belajar dengan online, belajarnya, online-nya itu 1 jam, 1,5 jam. Tapi main gamenya bisa 3 jam, 4 jam memegang gadget ini, yang di situ muncul banyak informasi yang sebenarnya merusak, tidak mendidik terhadap anak-anak kita. Ini masalah. Ini kendala, tetapi kendala ini semuanya adalah ujian bagi kita. Tidak mungkin juga gadget itu kemudian kita tidak berikan kepadanya, karena ini tetap menjadi kebutuhan hidupnya. Yang harus kita dudukkan, handphone adalah alat. Kita hanya membatasi hal-hal yang mengelilinginya itu menjadi rusak terhadap jiwanya, terhadap pikirannya, terhadap kehidupannya. Kita lebih banyak harus mengarahkan. Kemudian, kendala di dalam menciptakan hubungan kita dengan anak itu adalah faham atau aliran yang tidak benar pada sebagian pendidikan. Misalnya pemaksaan, kekerasan di dalam menghukum. Pokoknya kalau udah begini-begini, kalau udah begini-begini, gitu ya. Ini problem. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya teman-teman yang tidak baik, yang menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak kita. Ketika kita melihat ada indikasi ini temannya tidak baik, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu,
kita harus mengarahkan. Jangan sampai kemudian anak kita punya teman yang tidak baik. Tidak baik akidahnya, tidak baik ibadahnya, tidak baik akhlaknya. Ini sangat akan mempengaruhi dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Dan kemudian ada kendala lain, di antaranya adalah tidak konsisten dalam perintah dan arahan yang menimbulkan cacat pada perasaan anak. Kemarin yang ini dilarang, kemudian yang ini boleh. Besoknya yang ini, yang kemarin boleh, kemudian tidak boleh. Yang kemarin tidak boleh, menjadi boleh. Ini adalah hal-hal yang kemudian akan menjadi masalah bagi proses di dalam bagaimana menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quranul Karim. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para pemirsa, sahabat Quran, IKTV dan Madani TV dimanapun berada, kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh baik, nampaknya belum ada pertanyaan yang masuk. Dan tentu saja ini para sahabat Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang ingin mendapatkan materi kajian dalam kesempatan kali ini, silahkan menghubungi kru IKTV. Insya Allah sebagaimana biasanya yang kemarin akan dikirim untuk materinya. Insya Allah akan diberikan PowerPoint-nya, pokok-pokok kajiannya. Silahkan dihubungi nomor 0813 896 80887. Saya ulang kembali, silahkan bagi para sahabat Quran yang ingin mendapatkan PowerPoint, PDF, ya, materi pada kajian kali ini, silahkan hubungi kru IKTV pada nomor 0813 896 80887. Nanti bagi kurang jelas ada yang terlupakan, nanti silahkan hubungi saya. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan untuk materi besok, atau besok kita ada kajian juga, membangun, meraih indahnya surga bersama keluarga. Insya Allah besok pada subuh ada kajian juga jam 8.30 sampai jam 10.00. Silahkan besok diikuti. Insya Allah informasi bisa didapat dan materi juga insya Allah bisa didapat sebagaimana hari ini. Kemudian kepada para pemirsa sahabat Quran rahimakumullah, saya terus mengajak untuk ambil bagian sedekah jariah untuk Masjid JD yang sedang dibangun di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini adalah merupakan tempat yang kami bangun, Istana Quran 2. Tempat ini akan menjadi pusat pembinaan, pelatihan, pusat kaderisasi guru-guru Al-Quran untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya masjid yang di bawah ini ada aula, ada asrama penginapan, dan juga ada masjidnya, include satu tempat ini
adalah memang kita persiapkan untuk pelatihan guru-guru Al-Quran, dan ini bukan hanya untuk persiapan, tetapi kegiatan pembinaan sudah kita lakukan, sudah 8 angkatan, sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan berdirinya masjid ini, siapapun yang menitipkan satu sak semen atau satu lonjor besi yang kemudian untuk membangun masjid ini atau bentuk yang lain, semoga pahalanya akan terus mengalir kepada para muhsinin, para agniya, para donatur yang mensedekahkan hartanya. Saya berdoa kepada Allah, ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan dan juga harta yang masih dimiliki. Semoga pahalanya terus mengalir bagi yang mensedekahkannya dan juga yang disedekahi. Kalau untuk ayah dan ibunya yang masih ada, semoga pahalanya terus mengalir kepada ayah dan ibunya, dan semoga memberikan ngalir pula kepada keluarganya. Bagi ayah dan ibunya yang sudah mendahului, semoga pahalanya nyampe terus mengalir kepada ayah dan ibunya, menghapus dosanya, memberikan, mendatangkan, menghadirkan kasih sayang dari Allah untuk ayah dan ibunya, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih sahabat Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya ikut kajian ini. Sekali lagi, besok kita ada kajian jam 8 sampai jam 10, dan kemudian insya Allah pekan depan juga akan kita lanjut pada posisi yang lain. Insya Allah posisi saya ada di Gunung Semeru dalam rangka menyapa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana, bagi sembako dan yang lain. Insya Allah saya Sabtu posisinya ada di Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Insya Allah tetap ketika ada sinyal, insya Allah kita akan tetap siaran dari kejauhan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وحنيني لصحبتي وحنيني